Halo sobat Mimi, kita gas lagi dah. Waktunya apoteosis. Ya udah, langsung aja kita gaskan lagi apoteosisnya. Dan seperti biasa juga, tolong dibantu komen dan juga tolong dibantu like. Untuk apoteosisnya, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Luzern setelah dia memenangkan medali laga ilusi, dia pun tentunya mendapatkan hadiahnya. Dan untuk dapat menjemput hadiahnya di sini Luzern, dia harus pergi menuju sebuah tempat yang memang telah disiapkan. Dan di tempat inilah Luzern ternyata dia pun dibimbing menuju sebuah pilar yang ada di tempat ini. Dan dia juga ditemani oleh panitia pembuat acara medan laga ilusi ini, di mana dia pun meminta kepada Luzern untuk mengambil piringan kuning yang ada tepat di depannya itu. Namun untuk Luzern ketika dia melihat piringan itu, dia pun merasa kalau sepertinya piringan ini terlihat sungguh sangat tidak asing bagi dirinya. Karena sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat, ucap dari Luzern. Dan ini terlihat seperti mirip sekali dengan sesuatu yang muncul di dalam Ki Kekacauan milikku, ucap dari Luzern. Tapi di sini untuk gadis yang ada bersama dengan Luzern, dia pun bingung kenapa Luzern malah bengong aja. Dan dia berujar, Luzern, kenapa kau malah bengong? Ambil itu, ujar dari gadis itu. Dan untuk Luzern ketika dia mencoba meraih benda kuning itu, kini tiba-tiba aja benda itulah langsung masuk ke dalam lautan jiwa miliknya, masuk ke dalam lautan Ki Kekacauan miliknya. Dan untuk gadis ini dia pun mengatakan kepada Luzern, "Hei, karena kau telah memenangkan posisi pertama, aku akan memberikan kau beberapa hadiah, yaitu memberi jawaban dari 3 pertanyaan yang akan kau berikan. Aku akan menjawab 3 pertanyaan dari dirimu," ujar dari gadis ini. Dan untuk Luzern tentunya hal yang ingin dia tahu adalah keberadaan dari adiknya. Berita tentang Luyan. Mendengar apa yang diucapkan oleh Luzern yang malah bertanya tentang adiknya yang membuat gadis ini dia agak sedikit kesel. Kenapa sih Luyan terus? Bisa nggak kau ganti aja pertanyaannya, ujar dari gadis ini. Karena dia sudah bosan ketika dia bertanya kepada Luzern. Selalu aja Luzern bertanya seperti itu kepada dirinya. Dan untuk Luzern karena memang gadis ini nggak mau memberitahukannya, di sini dia pun bertanya, "Hei, siapa namamu? Dan atau siapa kau ini?" Tanya dari Luzern. Baiklah. Untuk namaku, aku adalah Jian Yue dan aku adalah pengurus jalan surgawi. Dan aku adalah orang yang bertanggung jawab di dalam medan laga ilusi. Mendengar hal itu membuat Luzern biasa aja. Padahal di sini untuk gadis ini, dia pun bingung melihat ekspresi dari Luzern. Padahal aku telah mengatakan situasi ataupun informasi yang penting, tapi kenapa dia malah seperti tidak penasaran, ucap dari gadis ini di dalam hati. Dan untuk gadis ini dia pun kembali bertanya. Sekarang pertanyaan terakhir, apa itu? Ucap dari gadis ini. Dan untuk Luzern dia berujar, kalau begitu harusnya kau tahu tentang Luoyan dan dia ada di mana, ucap dari Luzern. Lagi-lagi tanya tentang Luoyan membuat gadis ini agak sedikit sebenarnya malas, tapi ya sudahlah karena memang tidak ada lagi yang harus diucapkan di sini. Dia pun berujar, untuk Luoyan akan aku beritahukan kepada adikmu kalau Luoyan dia ada di tempat yang disebut sebagai domain dewa, ujar dari gadis ini. Mendengar hal itu membuat Luzern dia pun berterima kasih. Baiklah, aku tahu di mana Luoyan berada. Dan selama aku tahu dia ada di sana, baiklah, itu adalah tujuanku, ujar dari Luzern. Tapi di sini Luzern dia juga tahu kalau domain para dewa itu jauh dengan kondisinya yang ada saat ini. Maka dari itulah aku belum layak untuk dapat menjemputnya. Tapi aku pastikan aku akan melakukannya, ujar dari Luzern. Di sini untuk gadis ini dia pun juga mengatakan kepada Luzern untuk menunggu sebentar di tempat ini, karena piringan-piringan yang ada di tempat ini dia juga harus menjemput para pemenang-pemenang lainnya lagi. Pemenang nomor 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, 8, 9, dan 10 yang lainnya. Dan nanti akan dikumpulkan di tempat ini dulu, ujar dari gadis ini. Dan untuk Luzern, oke, baiklah, sambut dari Luzern. Dan benar saja, kini beberapa jam kemudian muncul satu persatu. Dan ternyata peringkat kedua adalah bocah Huang Tian ini. Hei saudara Luzern, ternyata itu kau Huang Tian, ucap dari Luzern. Kau benar-benar luar biasa, sungguh tidak mengecewakan, ucap dari Luzern. Dan ternyata peringkat tiganya adalah bocah takdir ini. Dan 4-nya adalah gadis elf, 5 si biksu, dan yang ke-6 ternyata mana dia? Mana Shiji? Pikir dari Luzern. Dan ternyata untuk Shiji, dia pun juga menang. Dan untuk Shiji ketika dia melihat ada Luzern, tentunya dia pun memanggilnya, "Hei Luzern," ucap dari Shiji. Tapi di sini Shiji ketika dia melihat kau ternyata Luzern jaraknya jauh daripada dirinya, tentunya membuatnya agak sedikit kesal juga.
Kalau aku tahu Luo Zhen ada di sini juga, aku pasti akan memainkan ini semua dan aku tidak menyerah, ucap dari CG. Tapi ketika gadis panitia, dia pun mengatakan kalau setiap pemenang akan mendapatkan hadiahnya dan akan dibawa pergi kembali, membuat gadis ini dia pun agak sedikit kesal juga CG karena dia sebelum mengucapkan perpisahan kepada Luo Zhen dan memberitahukan Luo Zhen dia ada di dunia galaksi ungu, ternyata mereka semua udah dikirim pulang ke dunia mereka masing-masing, yang tentunya membuat CG kesal. Dan untuk Luo Zhen, dia pun kembali ke dalam kediaman immortal miliknya. Dan setelah Luo Zhen kembali, tentunya dia langsung disambut oleh gadis Yue. Dan untuk Luo Zhen, dia juga langsung terlihat ataupun disambut juga oleh Shun. Dan di sini melihat Shun yang sepertinya ekspresinya agak lain, itu membuat Luo Zhen pun agak sedikit bingung dengan ekspresi apa yang ditunjukkan oleh Shun. Hei, ada apa dengan Shun? Kenapa dia tidak terlihat seperti biasanya? Ucap dari Luo Zhen. Tapi di sini untuk Shun yang melihat Luo Zhen telah kembali dari medan laga ilusi, membuatnya pun bertanya, Luo Zhen, kau ada di peringkat berapa? Tanya dari Shun, dan hal itu juga dibenarkan oleh gadis Yue. Dan untuk Luo Zhen, tebak, aku ada di peringkat berapa? Mendengar hal itu membuat gadis Yue, dia pun berpikir kalau Luo Zhen pasti masuk ke peringkat 10 besar. Tidak, 10.000 besar, ucap dari Yue. Tentu saja tidak, ucap dari Luo Zhen. Berapa? Tanya dari Shun. Melihat ekspresi yang ditunjukkan oleh Shun membuat Luo Zhen pun berpikir kalau sepertinya ada apa dengan Shun, karena saat ini Shun terlihat lebih emosional. Dan untuk Luo Zhen, dia berujar, baiklah, aku ada di peringkat pertama. Mendengar hal itu tentunya membuat gadis Yue, dia pun mengucapkan selamat kepada Luo Zhen. Dan untuk Shun, dia cuma diam aja, yang membuat Luo Zhen pun bingung kenapa ekspresi Shun seperti ini. Hei Shun, ada apa? Apakah kau tidak enak badan? Ucap dari Luo Zhen. Tapi di sini Luo Zhen juga berpikir, gak mungkin lah, Shun kan adalah roh, lantas bagaimana mungkin dia bisa sakit? Pikir dari Luo Zhen juga. Tapi untuk Shun, dia pun tidak menjawab apapun yang diucapkan oleh Luo Zhen, yang membuat Luo Zhen dia berujar, oke, baiklah, iya, aku juga punya hadiah untukmu. Ucap dari Luo Zhen, yang kini dia pun mengeluarkan salah satu item yang telah dia temukan di dalam medan laga ilusi. Melihat item itu membuat Shun dia pun tahu kalau ini adalah Holy Spear miliknya Slaughter Holy, yang merupakan item miliknya itu, dan itu membuatnya bertanya bagaimana bisa Luo Zhen mendapatkannya, karena yang dia tahu benda ini ada bersama dengan Raja Yao. Dan untuk Luo Zhen, dia berujar, saat di medan laga ilusi aku bertemu dengan salah satu ras elf yang bernama Ming Dao, dan dia melakukan aksi yang tidak terpuji kepada kelompok dari Shen Qian, dan dia membawa benda ini. Jadi aku ambil aja benda ini dan aku menggunakan sebuah hadiah dari medan laga ilusi untuk mengkopi benda ini. Ucap dari Luo Zhen. Baiklah, tidak kusangka situasi dari kelompok Shen Qian akan bertambah buruk seiring berjalannya waktu tanpa ada diriku. Ucap dari Shun. Berarti benda ini hanyalah replika? Ucap dari Shun. Iya, benda ini memang hanya sebuah tiruan, tapi tidak terlalu buruk. Ucap dari Luo Zhen. Karena memang ketika Shun dia mencobanya, memancarkan energi yang jauh lebih kuat, yang membuat Luo Zhen pun agak sedikit terkejut pula. Shun, dia benar-benar master, gila. Kekuatannya 10 kali lipat lebih kuat daripada aku yang menggunakannya. Ucap dari Luo Zhen. Dan untuk Shun, dia pun kesal, dan dia juga berujar, semua tindakan yang telah kau lakukan kepadaku, aku akan membalasnya 2 kali lipat. Ucap dari Shun. Ya, bagus, sambut dari Luo Zhen. Dan aku yakin cuma tinggal sedikit waktu lagi kita dapat melakukannya. Ucap dari Luo Zhen. Ya, sambut dari Shun. Tapi tiba-tiba aja Shun ekspresinya lagi-lagi kembali murung, yang membuat Luo Zhen dia pun bingung, dan dia pun bertanya kepada naga True Dragon tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Shun. Dan untuk True Dragon, dia pun mengatakan kalau saat ini perasaan dari Shun sepertinya agak sedikit rumit. Jadi kau juga baru kembali dan sebaiknya kau lakukan kultivasimu dulu, karena ini cukup bagus untuk melakukan sebuah penerobosan. Ucap dari True Dragon. Dan untuk Luo Zhen, baiklah, aku mengerti. Dan mungkin saja karena keinginannya kembali ke tempat asalnya hingga membuatnya jadi seperti ini. Tapi ya sudahlah, ucap dari Luo Zhen. Maka adalah kini Luo Zhen dia pun melakukan sebuah kultivasi. Namun di luar sana, untuk Luo Zhen memang dia masih diawasi oleh para master-master yang ada di tempat ini. Setelah Luo Zhen melakukan aksinya menghabisi beberapa Venerable, dan untuk para orang-orang tua ini, mereka pun masih bingung dengan apa yang sedang dilakukan oleh Luo Zhen. Tapi mereka juga tahu kalau Luo Zhen telah kembali. Tapi untuk Luo Zhen saat ini, ternyata dia pun melakukan sebuah penerobosan. Dia membangkitkan dunia yang ada di dalam dantian miliknya. Dan untuk dunia di dalam dantian miliknya, bukan hanya lautannya saja, tapi kini telah muncul sebuah daratan dan juga sebuah pohon yang tumbuh, yang membuat Luo Zhen pun tahu kalau ini adalah hal yang sangat luar biasa. Kalau begini, tinggal sedikit lagi sampai aku mengunculkan makhluk hidup di dalam dunia dantianku. Ucap dari Luo Zhen. Dan aku
telah mengambil langkah pertamaku untuk membangun kehidupan di dalam dunia dantianku, ujar dari Luozen. Sedangkan di sisi lainnya di domain para dewa ternyata apa yang dilakukan oleh Luozen dapat disadari oleh para penduduk domain para dewa. Dan mereka ataupun salah satu dari mereka juga berujar, "Hei, lihat. Seseorang telah berhasil mewujudkan dunia dalam area kekacauan. Dan bagaimana mungkin dia dapat melakukannya? Hei, sungguh sangat luar biasa, gila. Entah siapa yang melakukannya, tapi dunia pasti akan berubah. Tidak, bukan dunia, tapi domain para dewa akan berubah karena orang itu." Ujar dari orang-orang ini ataupun para dewa-dewa ini. Sedangkan di sisi lainnya untuk Luozen, setelah 13 hari melakukan sebuah kultivasi, dia pun menyadari kalau saat ini kultivasinya juga telah meningkat. Tapi dia juga merasa kalau ada yang tidak beres, karena saat ini lotus jiwa miliknya masih aja terbuka 35 biji. Lopak lainnya belum terbuka, yang artinya aku belum bisa menjadi seorang Daozi. Ucap dari Luozen. Tapi di sini dia juga sadar dan juga teringat dengan apa yang diucapkan oleh Master Yi Jian saat itu. Ketika dia bertemu dengan dirinya, Master tua itu meminta kepada Luozen untuk kembali pergi menuju sebuah manor, sebuah tempat asal dirinya berada, yang membuat Luozen pun tahu kemana dia harus pergi selanjutnya. Oh iya, benar. Petunjuk dari Venerable Yi Jian, dia memintaku mengunjungi manor pedang. Baiklah, aku akan pergi ke tempat itu. Ujar dari Luozen, aku harus pergi ke tempat itu untuk dapat menyempurnakan teknikku dan menjadi seorang Daozi. Maka adalah di sini Luozen dia berujar, "Hei semuanya, aku ingin katakan kalau kita akan pergi." Kemana? Tanya dari mereka. Tapi di sini untuk Shun dia berujar, "Terserah kau mau pergi kemana, aku akan mengikutimu." Ujar dari Shun. Lihat ekspresi dari Shun yang masih aja kalem dan juga agak sedikit cemberut membuat Luozen, ya sudahlah, biarkan saja. Mungkin saja dia masih ada kesedihan dan jangan mengganggunya dulu, pikir dari Luozen. Tapi untuk gadis Yue, dia pun berpikir kalau sepertinya agak sedikit sulit untuk dapat pergi karena mereka tetap aja masih dijaga-jaga. Apalagi Luozen akan pergi menuju sebuah manor dan itu adalah tempat yang cukup jauh dari tempat mereka saat ini. Tapi untuk Luozen, tenang, aku punya benda ini. Apa itu? Tanya dari Yue. Di sini Luozen dia pun mengatakan kalau ini adalah sebuah token yang dapat memindahkan mereka menuju dunia luas, alias benda ini adalah benda ataupun token teleportasi. Dan aku mendapatkannya di dalam medan laga ilusi dan aku juga nggak tahu apakah bisa digunakan apakah tidak. Benarkah? Kalau begitu, kenapa tidak dicoba? Ujar dari Yue. Yos, mari kita coba. Ucap dari Luozen. Maka setelah kini Luozen dia pun mulai fokus untuk menggunakan benda kecil ini dan ternyata ketika dia menyalurkan energi spiritualnya, benda ini pun bereaksi. Tapi di sini Luozen kok nggak pindah tempat, kok masih menong aja di sini. Dan itu membuatnya berpikir, hei, apakah gagal? Ujar dari Luozen. Tapi harusnya enggak, karena energi spiritualnya aku rasakan. Tapi tak lama setelahnya, Apu dia pun datang dan dia juga berujar, Luozen, apakah kau ingin memindahkan ruang tempat ini? Ya, bagaimana kau tahu? Tanya dari Luozen. Ya, cukup mustahil untuk dapat memindahkan ruang yang ada di tempat ini. Kenapa? Tanya dari Luozen. Ya, hal itu tidak mungkin dapat terjadi karena sejatinya tempat ini berbeda dengan dunia alam semesta yang ada di luar sana. Ujar dari Apu. Dan ketika Luozen bertanya bagaimana hal itu dapat terjadi di sini, Apu dia pun mengatakan, tidak. Saat ini kau belum layak untuk dapat mengetahui rahasianya. Ujar dari Apu. Baiklah, kalau begitu aku akan mencobanya di luar sana. Ujar dari Luozen. Maka setelah kini Luozen dia pun keluar dari dalam dunia immortal ataupun kuil immortal miliknya dan dia mencoba untuk dapat menggunakan token ajaib miliknya ini. Dan ketika digunakan, Luozen dia pun berpindah ke dunia atas dan dia dapat melihat kalau lingkaran-lingkaran kecil yang ada di bawah kakinya itu hanyalah sebuah lingkaran yang menunjukkan tentang dunia lain, yang membuat Luozen pun tahu kalau sepertinya ada lebih dari 100.000 lingkaran, yang artinya ini mewakili 100.000 dunia luas dan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Dan untuk garis-garis yang ada bersama dengan ini seperti itu hanyalah lorong untuk dapat pindah ke tempat itu. Ujar dari Luozen. Maka setelah sini Luozen dia pun mencari di mana dunia manor padang itu. Ini sungguh sangat luas dan aku harus mencarinya satu persatu. Dan di sini Luozen juga dapat melihat kalau ternyata ini sungguh sangat banyak sekali dan dia dapat melihat kalau itu sepertinya dunia galaksi ungu karena bentuknya beda sendiri dan ini sepertinya dunia Zenfeng dan bentuknya berbeda. Tapi di sini Luozen ketika dia melihat arah dunia-dunia lainnya, dia pun juga dapat melihat kalau ternyata ada beberapa dunia yang terpisah dengan dunia-dunia lainnya pula. Tapi di sini Luozen dia juga dapat melihat kalau tempat yang dia tuju, itu dia. Maka setelah kini Luozen dia pun mendekati salah satu lingkaran dan
berpindah tempat menuju dunia yang memang dia tuju. Dunia tempat di mana Manor Padang berada. Yes, aku telah berhasil berpindah tempat dan aku akan memanggil mereka. Ucap dari Luozen. Maka tertelah kini dia pun kembali memanggil kuil immortal miliknya. Dan untuk Yue dia pun langsung menongol juga. Luozen, ya. Ini adalah tempat yang memang aku tuju. Dunia luas yang disebut sebagai independen dunia Baiyang. Dan kita akan mencari tempat di mana Manor Padang berada. Ucap dari Luozen. Dan untuk Luozen dia pun tiba di tempat yang memang dia tuju, yaitu Manor Padang. Dan di tempat inilah ketika Luozen akan masuk ke dalam tempat ini ataupun sekte ini, tentunya hal itu tidak mungkin dapat dilakukannya begitu saja. Hop, stop. Jika kau ingin masuk ke dalam Manor kami, tentunya kau tidak dapat melakukannya semudah itu. Kenapa? Tanya dari Luozen. Ya, karena sejatinya untuk dapat memasukinya membutuhkan persyaratan tertentu. Kau harus mengumpulkan 9 token yang ada, 9 token bintang. Ucap dari orang ini yang membuat Luozen dia pun bingung. Apa? 9 token bintang? Ya, itu adalah kunci untuk dapat memasuki tempat itu. Dan siapapun yang ingin masuk ke tempat ini, maka dia harus menunjukkan 9 token itu. Tapi di sini orang tua ini dia juga mengatakan, ataupun penjaga ini dia juga mengatakan kalau saat ini hanya tersisa 3 plat saja untuk bulan ini. Dalam arti lain, untuk bulan ini hanya tersisa 3 kota aja. Dan untuk Luozen dia pun tidak berpikir kalau ternyata ada peraturan yang seperti ini. Padahal sebelumnya aku telah mendapatkan tanda dari senior Yi Jiang. Dan aku pikir aku dapat masuk begitu saja. Tapi ternyata tidak juga. Baiklah, ucap dari Luozen. Maka daritulah kini Luozen dia pun mencoba mencari tahu di mana token-token itu bisa dia dapatkan. Dan ternyata untuk Luozen dia pun mengikuti sebuah turnamen yang ada di tempat ini untuk mendapatkan token itu. Dan cukup mudah bagi Luozen untuk dapat mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 token. Hingga dia kini hanya membutuhkan 1 plat token terakhir, yaitu plat token 9. Tapi ketika dia ingin mendapatkannya, ternyata orang-orang yang ada di aula itu ternyata udah nggak ada. Dan mereka semua pun pergi menuju sebuah tempat yang ternyata di tempat itulah, di kerumunan ini ada seorang pria yang menawarkan token miliknya. Dan dia melelangnya dengan harga yang cukup mahal. Dan membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka pun sedia membayar 100 hingga 200 batu spiritual. Yang membuat Luozen pun sadar kalau ini tidak benar. Karena token itu harus didapatkan di dalam sebuah pertandingan. Tapi kenapa malah dilelang seperti ini? Itu tidak sesuai dengan aturan, ucap dari Luozen. Dan mendengar apa yang diucapkan oleh Luozen membuat orang yang ada di tempat ini dia berujar, jika kau mau lakukan, jika tidak sudah pergi, ucap dari orang itu. Yang membuat Luozen pun tentunya kesal karena ini melanggar sebuah peraturan. Tapi untuk orang yang ada di tempat ini dia berujar, hei bocah, jika kau tidak suka kau boleh pergi, nyahlah, ucap dari orang tua. Ini yang membuat Luozen pun kesal, apalagi ketika mereka juga ada yang mengatakan, hei jika kau tidak punya uang, serahkan itu yang ada di sebelahmu dan kau hanya membayar 100 lebih lagi dan kami akan memberikan itu kepadamu. Ucap dari orang ini yang membuat Luozen pun murka ketika rekannya harus dihargai seperti itu. Dan melihat Luozen yang sepertinya marah, di sini tiba-tiba aja Shun dia pun keluar dari dalam tubuh dari Luozen dan dia pun langsung naik ke atas arena. Dan melihat Shun yang tiba-tiba aja muncul membuat orang ini langsung mencoba untuk memberikan sebuah pelajaran kepada Shun. Tapi dengan sigap di sini Shun langsung menangkapnya dan niat dari Shun langsung ingin menghabisi orang itu. Tapi untuk Luozen dia pun tahu kalau hal ini akan sangat berbahaya. Maka datanglah di sini Shun dihentikan juga oleh Luozen. Di sini Luozen mengambil alih peran dari Shun, menghentikan Shun agar Shun tidak melakukan yang lebih parah lagi. Tapi melihat Shun yang seperti ini membuat orang-orang yang ada di tempat ini mereka pun mencoba menghentikan Shun. Tapi di sini lagi-lagi Luozen lah yang mengambil alih dan dia juga berujar, Shun cukup memberikan mereka hukuman, tidak perlu sampai dihabisi seperti ini. Jawab dari Luozen. Dan untuk Shun dia pun kesal ketika Luozen malah memarahinya dan dia pun langsung kembali hilang masuk ke dalam tubuh dari Luozen yang membuat Zen dia pun sadar kalau ada yang tidak beres dengan Shun. Suasana hati dari Shun benar-benar buruk. Kalau tidak kuhentikan ini bakal repot, ujar dari Luozen. Tapi karena mereka juga telah mendapatkan token ke-9, maka darilah mereka pun memutuskan untuk pergi saja. Tapi ketika Luozen akan pergi, ternyata di sini ada seseorang yang berujar, Siapa yang telah membuat keributan? Ujar dari seorang pria yang tiba-tiba saja datang ditemani oleh 2 rekannya. Dan untuk Luozen dia pun tahu kalau 3 orang itu ada di ranah Divine Transformation, yang artinya orang ini cukup kuat, apalagi mereka ada 3 sekaligus. Ini merepotkan, ujar dari Luozen. Dan untuk pria ini dia pun tahu kalau sepertinya orang inilah Luozen lah yang membuat ulah. Maka darilah dia pun melepaskan sebuah serangan. Dan untuk Luozen dia pun tahu kalau serangan ini cukup berbahaya, tapi dia pun tahu celah untuk dapat menghentikan itu semua. Maka darilah di sini Luozen dia pun melepaskan serangan juga yang dapat membatalkan serangan dari lawannya itu. Dan melihat serangannya dapat dibatalkan membuat orang tua ini dia pun murka dan dia ingin menghancurkan Luozen. Tapi ketika dia akan melakukannya, dia pun dihentikan oleh rekannya. Saudara King Feng, hentikanlah, ujar dari orang ini.
Hei, lihat, dia siapa? Ucap dari orang ini. Dan ketika melihat apa yang dilakukan oleh Lozen, dia pun sadar kalau itu adalah teknik pedang dewa yang membuat orang ini dia bujur. Hei, jangan-jangan itu adalah Lozen. Maka setelah si orang tua ini pun langsung mengepalkan tinjunya dan dia juga berujar, tidak kusangka ternyata ini adalah Daozi Lozen yang telah datang ke manor kami. Sayangnya Anda datang tanpa sebuah pemberitahuan, jadi kami tidak tahu dan tidak bisa menyambut Anda dengan baik, ucap dari orang ini. Dan untuk Lozen, dia pun protes dengan aturan yang ada di tempat ini. Kenapa ini tidak seperti aturan yang diberikan oleh Venerable Yi Jian. Dan ini memberikan ataupun token-token seperti ini diperlakukan dengan cara yang seperti ini. Dijual belikan itu adalah hal yang tidak benar. Karena sejatinya ini hanya dapat ditemukan di dalam sebuah pertandingan. Ini melanggar sebuah aturan, ucap dari Lozen. Dan jika saja Venerable dari Yi Jian tahu tentang ini semua, aku yakin dia pasti akan sangat menyesal dan juga marah ketika dia kembali nanti, ucap dari Lozen yang membuat orang-orang ini langsung ternotis. Apa? Venerable Yi Jian, dia akan kembali? Tapi bukankah dia sudah tidak ada, ujar dari orang-orang tua ini. Tapi mereka pun sepertinya menyadari kalau ada sesuatu yang tidak mereka ketahui tentang master mereka. Maka darilah untuk dapat mengetahuinya lebih lama, lebih panjang, lebih lengkap, mereka pun berujar, Lozen, untuk kesalahan yang ada di tempat ini, aku akan mengaturnya dan aku melaporkannya nanti kepada para tetua. Dan Lozen, jika kau ingin masuk ke dalam manor, ayo silakan, ucap dari orang ini yang mengajak Lozen masuk ke dalam manor pedang. Dan ketika Lozen masuk ke dalam tempat itu, dia langsung disambut oleh patriark yang ada di tempat ini. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya bakal dibahas di part selanjutnya aja. Dan sampai jumpa, bye, thank you. Dengar nggak kalian suara ting, 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 ting? Kalau nggak lagi potong keramik, itu getek-getek besi. Ya, ini baru tetangga. Oke, next. Bye, thank you. Itu aja untuk kali ini.